Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fajriani, guru agribisnis tanaman hias kelas 11. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang media tanam tanaman hias. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bahan tanam tanaman hias. Apa itu bahan tanam? Bahan tanam merupakan bagian tanaman yang digunakan untuk memulai atau mengawali budidaya tanaman. Semua organ tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan tanam harus efisien, tersedia, dan berpotensi berproduksi tinggi, di mana bahan tanam ini merupakan salah satu yang mempengaruhi produktivitas dari tanaman. Oleh karena itu kita harus memilih bahan tanam yang berkualitas agar menghasilkan produksi yang tinggi. Selanjutnya, jenis bahan tanam itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang berasal dari organ generatif dan juga vegetatif, di mana vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Nah, ini merupakan bahan tanam generatif, yaitu berupa biji dari hasil proses generatif atau penyerbukan, kemudian pembuahan, dan hasilnya itu menghasilkan biji yang bisa digunakan untuk budidaya tanaman atau menghasilkan individu yang baru. Selanjutnya ada bahan tanam vegetatif, di mana yang pertama itu adalah vegetatif alami, yaitu bahan tanam yang langsung bisa ditanam, yang tidak banyak atau tanpa campur tangan manusia. Di sini contohnya ada beberapa, yaitu adalah umbi lapis atau bulb, contohnya itu lili dan tulip, dan juga sedap malam. Nah, ada juga umbi palsu atau kom. Nah, contohnya itu adalah gladiol dan dahlia. Selanjutnya ada umbi batang atau tuber, contohnya itu talas atau keladi. Kemudian ada rimpang atau rizom, contohnya itu bunga tasbih dan juga stolon, contohnya itu tapak liman. Ada juga tunas lateral atau tunas anakan, contohnya itu bromelia dan juga sansevieria. Nah, selanjutnya ada vegetatif buatan, yaitu bahan tanam yang membutuhkan lebih banyak campur tangan atau bantuan manusia. Nah, contohnya itu adalah stek, di mana stek itu ada stek akar, contohnya pohon cemara, kemudian stek pucuk, contohnya puring, stek batang, contohnya aglonema, kemudian stek daun, contohnya ada sansevieria, wijaya kusuma, dan lain-lain. Selanjutnya ada cangkok. Cangkok ini contohnya itu adalah bougainville, kemudian okulasi, contohnya itu adalah mawar atau alamanda. Kemudian sambung pucuk atau grafting, contohnya itu ada adenium, bougainville, dan yang terakhir adalah merunduk, di mana contohnya itu adalah mawar dan melati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.